Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi,
Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Pondok Aren. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Boleh berikan salam satu dengan yang lain di kanan kirinya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke. Haleluya. Saya mau undang untuk Om Tante, teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. 3, 2, 1. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan engkau. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan luputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. 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 Haleluya. Mari para musik Tuhan. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku.
duduk, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Biarkan nama-Mu saja Tuhan yang kami muliakan di tempat ini. Dalam hidup kami Tuhan Yesus. Beracara Tuhan. Kau mau berikan hati kami Tuhan. Pikiran kami. Seluruh hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
percaya kuasa-Mu Tuhan yang terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau sanggup melawan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau utus untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Lah pengurapan-Mu yang dahsyat atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai cara luar biasa Tuhan, di mana firman-Mu disampaikan di tempat ini Tuhan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu terus tumbuh hidup dalam setiap kehidupan kami yang mendengarnya, yang menerimanya pada saat ini Tuhan. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kembali sidang kami Tuhan. Pak Nikono Toraharjo beserta 4 wakil masing-masing. Juga Pak Beni Gunawan Rayu 1E Tuhan. Dengan keluarganya, pengembalaannya Tuhan Rayu 1E cabang Ranteng Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu. Terus lagi Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk gembala terkasih kami Tuhan Pak Suradi Bahri. GBI Pondok Aren Tuhan Yesus. Dalam pengurapan-Mu yang dahsyat atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai cara luar biasa lagi, lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk mengembalakan setiap domba-domba-Mu Tuhan di GBI Pondok Aren ini Tuhan Yesus. Membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang Tuhan. Engkau pakai cara luar biasa lebih dan lebih lagi. Untuk mempersiapkan umat yang layak Tuhan GBI Pondok Aren. Menjelang kedatangan yang kedua kali Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati Bujen, Engkau berkati anak-anak mantu cucunya berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terus hati sepakat Tuhan dari tempat ini. Kami berdoa bahwa bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Damai sejahtera Allah turun untuk Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya hari-hari ini sedang Kau pulihkan, sedang Kau bangkitkan Tuhan. Ekonomi Indonesia bangkit. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin kami Tuhan. Dan mulai Presiden kami Pak Joko Widodo bersama Pak Mahfud amin. Dan semua jajaran yang ada Tuhan. Juga aparat keamanan semua jajaran yang ada. Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah sampai RT RW. Dimanapun tempatkan kami Tuhan. Roh takut akan Kau boleh ada. Untuk para pemimpin Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengambil bagian pelayanan pada ibadah raya ini Tuhan. Dari mulai WL Singer, imam-imam musik, yang memadukan multimedia sound system, dan semuanya Tuhan guru-guru soal minggu GC, dan semua terlibat Tuhan pada pelayanan ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Juga untuk generasi Yeremia Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu. Dan generasi Yeremia Pondok Aren, Kau bangkitkan roh mereka Tuhan. Roh mereka menyala-nyala, roh mereka berapi-api Tuhan. Mereka cinta mati-matian pada Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Kau pakai mereka untuk menjadi penolong di akhir zaman ini Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang jemaat-jemaat sudah hadir dalam tempat ini. Kami percaya Tuhan, maupun di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya, kami pulang tidak sama lagi. Kami datang Tuhan, kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang bawa kesembuhan. Kami pulang bawa kemerdekaan Tuhan. Kami di hadirat-Mu ada mukjizat, di hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Perkara-perkara ajaib terjadi Tuhan di tempat ini. Jika kami pulang Tuhan tidak sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita kami boleh alami Tuhan. Yang lemah sudah Kau kuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan. Yang sakit sudah kesembuhkan Tuhan. Yang ada di rumah dimanapun anak-anak berada Tuhan, mengalami kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, anak-anak GBI Pondok Aren Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan Tuhan. Di mana anak-anak-Mu menabur Tuhan. Kau sendiri mengembalikan pelipatan berkali ganda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Adalah doa kami Tuhan. Yang menyempurnakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.
pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah onsite dan online. Turunlah Roh Kudus di antara kami masing-masing, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merenungkan sejenak firman-Mu, boleh mengambil satu makna yang besar untuk kehidupan kami dalam keseharian kami. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik mengasihi kami. Kalau kami hari ini sehat Tuhan, bersemangat karena kemurahan, keajaiban dan berkat-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami duduk diam mendengar suara-Mu, firman-Mu, untuk meneguhkan iman kami, mungkin menegur kami, mengajar kami, supaya kami teguh berdiri di atas iman. Dasar firman-Mu adalah dasar yang benar Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu secara khusus, dan kami semua jemaat-Mu yang ada di onsite dan online, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan, menangkap akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh berdiri di atas kebenaran-Mu, dan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengar. Terima kasih Bapa. Terpujilah kasih karunia-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Sehat semuanya? Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Keluaran 14. Kita renungkan dari bangsa Israel, apa yang mereka alami. Saya berikan judul firman Tuhan ini, bagaimana cara kita menghadapi situasi yang sulit atau sukar. Kita lihat contoh bangsa Israel. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah bagaimana cara kita, respon kita menghadapi situasi yang sulit atau sukar. Mari kita buka Keluaran 14 ayat 5. Sudah ketemu semuanya? Amin. 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 Haleluya. Keluaran 14 ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Tuhan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi
Berkatalah Musa kepada Musa itu, jangan takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebegitu panjang firman Tuhan yang kita baca. Konteks ayat ini sebelumnya, kenapa Firaun mengusir orang Israel? Karena Tuhan sudah tunjukkan 10 tulah dan ditunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan orang Israel juga lihat sebetulnya. Yang terakhir, anak sulung semua dari Firaun sampai budak mati semua. Apa yang kita lihat di sini? Bahwa orang Israel sudah melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang dilakukan Musa. Melalui tongkatnya jadi ular. Banyak hal yang tetapi orang Israel masih tegar tengkuk. Saya melihat dari sini bahwa apa yang kita lihat melalui mujizat tidak bisa membawa kita percaya kepada Yesus. Mujizat bukan membuat suatu kepercayaan, tetapi membuat iman kita bertumbuh. Iman kita kuat adalah firman Allah. Amin. Bukan mujizat yang membuat kita bertumbuh. Kita lihat contoh orang perjanjian baru. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 ya. Betul gak? Orang-orang murid-murid lihat itu semua. Ada sisa 12 bakul. Ketika Yesus mati di kayu salib, kemana semua mereka? Yang sudah melihat mujizat. Thomas melihat mujizat. Lazarus bangkit. Mereka lihat, murid-murid melihat semua mujizat perbuatan Yesus yang mereka lihat. Tapi apakah mereka percaya? Ketika Yesus naik ke tiang gantung, di mana mereka semua? Mereka kabur. Mereka takut. Mereka ngumpet. Apa yang saya lihat rema di sini adalah bahwa mujizat yang kita lihat belum tentu itu membuat iman kita jadi percaya kepada Kristus. Belum tentu. Belum tentu maksudnya. Tetapi firman Tuhan itulah dasar firman yang kuat, dasar kekuatan kita supaya kita bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Amin. Karena itu himbauan kita semua, kalau belum ikut cool, sekarang ini kesempatan ikut cool. Saya nggak perlu tanya, nanti malu ya. Kalau saudara, bapak, ibu yang belum cool, mari bergabung di tempat yang terdekat. Karena di situ kita diajar firman, kebenaran firman, sharing firman, sehingga kita bertumbuh dalam Kristus. Apa yang kita lihat Kisah pasal 2? Mereka setelah menerima Kristus dalam hidup mereka di Pentakosta yang pertama hari itu, apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat dulu ayatnya. Supaya kita memahami dan mengerti
esensi kebenaran. Supaya kita rajin lihat. Kita Kisah pasal 2, 1 ayat sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira. Dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Apa yang kita lihat ciri-ciri mereka setelah menerima Kristus, lahir baru, anak Tuhan, tidak stop sampai situ. Ada langkah selanjutnya. Langkah apa? Berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Kita kalau hanya sekali seminggu. Mungkin ada 2 kali. Secara online. Mungkin 1 jam atau 2 jam. Di situ kita bisa sharing firman. Kita bisa bertanya kepada gembalaku. Kita bisa bersaksi. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan. Kita saksikan orang lain diberkati. Mereka rajin berdoa. Mereka suka memberi. Kita lihat. Oleh karena itu, gembala kita rencana minggu ketiga ada Bible study. Dulu saudara pengerja, pelayan-pelayan Tuhan dulu. Nanti jemaat Bible study karena pengajaran penting. Saya berikan ilustrasi bagaimana cara membangun Alkitab. Pernah ya bulan yang lalu, betul ya? Cara membangun Alkitab supaya Alkitab ini tetap teguh kuat. Walaupun dirampas, bisa kita pegang. Ada 5. 1 telapak. Yang pertama yang kelingking ini adalah mendengar. Ayatnya Roma pasal 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita suka mendengar isi jiwa kita, roh kita firman, kita akan lebih bertumbuh iman. Yang kedua, yang manis nih, membaca Wahyu 1:3. Berbagai orang yang membacakan firman. Tengah ini Kisah pasal 17 ayat 11. Orang Kristen di Berea lebih baik hatinya daripada orang Kristen di Tesalonika. Karena apa?
Karena mereka menyelidiki kitab suci setiap hari. Apakah betul-betul itu dari firman? Mempelajari. Kalau misalnya ada 3 ini yang kita rajin membaca, mendengar, membaca, saat teduh, mempelajari. Ini baru 3 ya. Gak bisa kuat ya. Apa yang penunjuk adalah merenungkan. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, supaya engkau berhasil dan beruntung. Mau berhasil dan beruntung maunya begitu ya. Tapi merenungkan ke firman Tuhan ini tidak banyak orang melakukan. Hanya sebagian. Karena banyak orang Kristen stagnasi, tidak bertumbuh. Secara orang Kristen ada persoalan, ada masalah, gak kelihatan lagi. Kenapa? Gak kuat. Tadi apa deh? Merenungkan. Ini menghafal. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berbuat dosa. Menyimpan, simpan janji. Dan telapak ini, Yohanes 14 dosa. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Kalau kita katakan aku mengasihi engkau Tuhan Yesus, tapi kita melanggar firman Tuhan, tidak sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak 5 cara tadi tidak kita terapkan dalam hidup sehari-hari kita? Tentu tidak mungkin bisa. Oleh karena itu semua hari saya ajak jemaat dorong, mari kita tahun ini supaya terjadi terobosan rohani di dalam jemaat Pondok. Amin ya. Terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar. Amin. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Tidak mudah. Kalau enggak Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita, membentuk kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Hanya melalui firman. Firman ini yang hidup dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati kita kalau enggak kita dalami firman Tuhan? Kita doakan gembala kita. Bible study minggu ketiga jam 11 sampai 12. Semua pelayan-pelayan Tuhan. 1 jam doa worship, pujian penyembahan. 1 jam kita Bible study. Itu penting. Kita lihat sini, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang kita lihat? Orang Kristen militan mereka. Walaupun mereka menderita, mereka sambil memberitakan Injil. Kenapa? Karena firman yang mereka itu bekerja aktif dalam hidup mereka. Coba kita lihat. Kisah pasang. Terus mereka dari 3.000 naik 5.000. Ada pertambahan jumlah. Kenapa bisa demikian? Karena jemaat itu bertumbuh, berakar, berbuah dan hidup dalam kebenaran. Bukan hanya untuk jemaat dan untuk saya juga.
Kita berusaha supaya kita benar-benar hidup dalam kasih karunia. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, badai, tetap kita kuat. Kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap apa kita? Taat sama Tuhan. Itu baru luar biasa. Amin. Itu baru. Kita pasti diuji. Amin. Kita lihat bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi situasi musuh di belakang, udah dekat nih, di depan laut Taberau, wah maju kena, mundur kena. Itu yang mereka hadapi. Situasi yang mereka alami, benar-benar mereka panik. Mereka takut, bahkan sangat ketakutan. Padahal mereka sudah melihat mukjizat terjadi. Mereka lupa tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Kenapa lupa mereka? Karena iman mereka enggak kuat. Belum sampai ke dalam, ke hati. Hanya sampai melihat perbuatan Tuhan. Firman itu harus turun ke atas hati kita. Dan bertanam jadi kuat. Kalau hanya di otak saja, tidak ada khasiatnya. Sebenarnya mereka takut. Apa yang akhirnya Musa mengambil tongkat. Tongkat yang diberkata tadi, lihat pertolongan Tuhan. Diam. Tuhan yang berperang. Karena Tuhan kita mah. Masakan Tuhan izinkan mereka meninggalkan Mesir? Tentu pasti Tuhan menyertai. Karena tujuan mereka ke tanah Kanaan. Puji Tuhan. Melalui tongkat Musa, laut Taberau. Mereka berjalan di darat. Dan sampai mereka ke seberang, tongkatnya diangkat. Semua Firaun, prajuritnya mati. Mereka memuliakan Allah. Karena mereka melihat perbuatan Allah yang besar. Bagaimana supaya kita melihat perbuatan Allah yang besar dan kemuliaannya? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak boleh tidak. Suka atau tidak suka. Apapun pergumulan saudara. Semua pergumulan, ada sakit penyakit. Ada badai yang menimpa. Ada kesulitan ekonomi dan sebagainya. Tapi itu tidak mempengaruhi jiwa kita kalau kita kuat di dalam Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ikut call kalau yang belum ikut call. Amin. Mau enggak? Saya mau tanya dulu. Mau? Wah ini berat rasanya. Waduh ikut call tuh, aduh belum pulang dari kerjaan, aduh ya. Aduh. Enak call itu. Di situ kita bisa sharing. Kita memuji Tuhan. Ketika pujian penyembahan kita hadirat Tuhan hadir. Waduh lumayan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut school semua ini saya mungkin tahun depan gak muat lagi nih. Amin. Gak muat lagi. Karena bertumbuh. Ya, berbuah.
Pukul kita masih biasa-biasa. Belum ada pertumbuhan. Tapi tahun ini, amin. Kita sepakat, sehati, sepikir. Mari kita perjuangkan kul kita. Supaya kul kita itu dinamis, bekerja dan bergerak. Itu kita masih online ya. Gak apa-apa. Sampai nanti Omikronnya udah hilang. Kita onsite. Kita bersama-sama, gabungan kul, gak tahu kapan. Nanti ikut bersama-sama. Bagaimana cara kita menghadapi situasi yang sulit? Jangan takut. Amin. Itu kuncinya. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku ini Allahmu. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah menerima Kristus, yang hidup dalam Kristus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin ya. Yakin gak? Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia tinggal, dia diam. Jangan padamkan dia dalam hatimu. Izinkan dia bekerja, berkarya. Supaya iman kita terus ada pertumbuhan. Kita lihat bagaimana mereka akhirnya mereka mati semua dan mereka melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, bagaimana caranya kalau kita bisa menghadapi situasi yang sukar, yang sulit? Adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita buka ayat ini. Kita baca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia di sini Tuhan yang memelihara kamu. Kalau saya bertanya semua, pasti kita pernah ada khawatir ya. Kekhawatiran kita keserahkan. Kekhawatiran tentang anak, tentang kontrak rumah, dan semuanya, semua kekhawatiran apa? Tentang masa depan kita, tentang pekerjaan kita, tentang penyakit kita. Semua. Dan dikatakan apa? Segala. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan diambil. Saya tolong dong Tuhan. Jangan. Artinya kita serahkan kepada Tuhan, tinggal kita percaya kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakannya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kadang-kadang kita enggak sabar ya, amin ya. Semua kita pernah enggak sabar ya. Maunya cepat, instan, aduh enggak ada. Dalam ikut Tuhan instan, dalam doa enggak ada. Tuhan tidak mendidik kita supaya manja, jadi orang Kristen yang manja, tidak. Mengapa tidak dijawab doa ini? Mengapa tidak dikabulkan doa ini? Ini ada tujuan, maksudnya supaya kita tetap bertekun dalam iman, supaya kita tetap tekun dalam doa, supaya kita tekun dalam kepercayaan. Belajar firman. Tujuannya itu. Diizinkan semua itu. Supaya jangan fokus kepada masalah. Fokus masalah tidak menyelesaikan masalah, malah menjadi rumit. Doakan terus. Mungkin pergumulannya sudah tahunan, setahun, 2 tahun, terus berurus sampai Tuhan menjawab. Saya yakin pasti. Karena Lukas 18 ayat 1, supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Mungkin setahun 2 tahun, bolas, nggak mau saya.
udah malas berdoa, gak tekun lagi. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh, doa itu bukan hanya satu arah, doa itu dua arah. Firman ini kita baca, kita renungkan, kita pelajari. Kemudian setelah kita baca ini, Tuhan tolong supaya firman ini saya boleh lakukan dalam hidup saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia memelihara. Tuhan memelihara kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Gembala kita selalu, kita sayang. Kalau nggak sayang kita, Yesus nggak mati di kayu salib, benar nggak? Dia mikul dosa kita. Ya. Kalau sampai saat ini belum sembuh-sembuh, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Perkatakan aja. Terus perkatakan, aku percaya. Kalaupun belum dijawab Tuhan, jangan minta lagi. Tuhan terima kasih, doa saya sudah dijawab Tuhan. Tahun depan saya akan menerima anugerah, menerima kasih karunia, menerima jawaban doa. Berani gak kita berkata begitu? Terima kasih Tuhan, aku sudah dijawab doa. Itu iman. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kau minta dan doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Imani dulu, percayai dulu, maka Ia melakukannya. Amin. Coba praktekkan. Mulai malam ini praktekkan. Suami istri berdua, selama ini Tuhan ampuni kami, tidak percaya kepada janji-Mu. Hari ini kami percaya bahwa saya sembuh, saya sehat, tidak ada sakit penyakit. Perkatakan itu dengan iman, maka lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat pertolongan Tuhan terjadi. Karena itu, mari coba kita nyanyikan Aku Mengasihi Engkau. Satu, aku mengasihi. Coba nyanyi. Dengan segenap Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
saja 2 pujian penyembahan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya firman itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan mataku tertuju kepada. Kita akhiri. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu kami renungkan siang dan malam. Mari Tuhan, biarlah roh kami bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Hidup kami bergairah dalam mengikut Engkau. Sekalipun kami mengalami badai-badai yang belum kami terselesaikan, tetapi kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau melindungi kami, Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, sehingga kami bisa bertahan dalam pencobaan apapun yang terjadi dalam setiap situasi jemaat yang ada. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah tanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kami menjadi rema. Biarlah kami boleh mengingat akan firman Tuhan ketika apa yang kami alami. Dan kami terus mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa hidup dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan penghiburan sehingga kami bisa tetap percaya dan tetap setia dalam kehendak. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus melalui firman yang kami dengar tidak pernah berhenti, karena Roh Kudus itu memberikan rema dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh pulang nanti Tuhan membawa firman itu menjadi rema dalam hidup kami,
Dan kami ingat selamanya. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang sakit di antara kami, kami percaya oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, sakit penyakit semua disembuhkan. Kalau ada pergumulan apapun dalam mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap tidak putus asa apapun yang mereka alami. Mereka punya pengharapan yang pasti. Janji Tuhan tiada. Semua yang difirmankan Tuhan, dilakukan Tuhan sempurna dan segera. Janji Tuhan tiada. Dan kami terus bertekun, terus sabar, menantikan janji-janji Tuhan. Kami percaya setiap doa-doa yang selama ini kami gumuli Tuhan. Kami percaya hari ini kami sudah mengalami, menerima dengan iman. Dan kami percaya sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang ajaib. Kami percaya secara khusus aku berdoa Pak Wijoyo. Dia sudah lama menantikan janji Tuhan. Demi nama Yesus, segala ikatan roh-roh sakit penyakit yang ada dalam jiwanya, dalam hidupnya, aku perintah keluar dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan kesembuhan ilahi dalam nama. Aku lepaskan kuasa darah Yesus mengalir dalam jiwanya. Aku lepaskan saraf-sarafnya bekerja secara ajaib. Darah Yesus menyembuhkan. Kami percaya sudah terjadi. Siapapun yang sakit sudah sembuh. Terima kasih. Karena doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Segala hormat dan segala kemuliaan hanya Yesus yang layak menerima. Kami hanya percaya janji-Mu. Kami hanya perkatakan. Karena Tuhan berkata menurut ucapan Kau dibenarkan. Itu sudah terjadi dalam kehidupan jemaat. Terpujilah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita terima berkat. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis sama Roh Kudus menyertai kita. Mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya.